lantai 3 Gedung BNN. This is CNS Corner. Halo, sekarang di CNS Podcast kembali lagi sama Ilham dan juga ada Ayah. Di CNS Corner bareng penyuluh narkoba ya. Iya, dan sekarang ini Ilham narasumber yang nggak sabar banget pengen diinterview. Akhirnya bisa datang ke studio CNS Radio. Kalau bukan ada Mbak Indah Widianing. Halo Mbak. Hai, Mbak Ayah, Mas Ilham. Halo, Apa? baik. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Mbak ini penyuluh narkoba ahli muda. Ahli muda. Dan kita hari ini temanya tentang fenomena bully pada remaja. Iya, kita langsung aja ya. Jadi sebelum membahas lebih dalam lagi nih Mbak tema tentang bullying, sebenarnya Mbak Indah pernah nggak sih merasakan hal tersebut dan kira-kira bisa diceritain? Kalau ngerasain sih enggak ya, tapi lebih mendengarkan cerita dari anak siswi SD gitu. Dia kelas 6. Dulu dia terjadi itu kelas 3 sampai dia kelas 5 itu dia merasa malu. Dia cerita sendiri sih memang. Dia bilang aku tuh malu sama teman-teman aku. Kenapa? Iya, aku dikatain hitam katanya. Emang kenapa? Kok dikatain hitam? Iya, mereka tahu kalau aku itu beda dari saudara-saudara aku yang lain gitu. Terus iya, terus aku juga dibilang tante-tante. Kenapa emangnya? Karena dia ya kalau namanya ini ya mungkin beda dari yang lain itu kalau dia bedakan itu tuh memang kayak kelihatan lebih dewasa ya. Ya. Akhirnya dia dikatain lah tuh di tante-tante. Terus udah gitu itu berlangsung dari kelas 3 sampai kelas 5 lumayan lah ya. 2 tahun ya? Iya segitu iya, tahunan lah ya. Mungkin di kelas 3 itu mungkin ya biasa aja gitu kan. Tapi kan semakin dia besar dia malu gitu, ngerasa malu dan kayak kok lama-lama teman aku kayak gini ya gitu. Nah, pada akhirnya dia jadi minder, malu. Dia kayak nggak mau terbuka aja gitu pada akhirnya. Okay. Nah, terus pada akhirnya dia itu aku juga dia itu dari gurunya pun bilang kok nih anak agak bedanya kenapa Bu? Karena dia itu pendiam, dia kayak tertutup gitu. Memang sih dia itu dari keluarga yang bapak ibunya sudah pisah, broken home ya. Nah terus nih anak seperti ada masalah kata gitu. Akhirnya digali-gali ternyata itu dia mau cerita kalau misalkan dia ya seperti itu, ternyata dibully dia ya? malu. Nah itu kan jatuhnya kayak pembulian ya gitu, karena ini anak merasa kayak kalau sekolah pun jadi nggak semangat dia, pengen sekolah tuh kayak aku jadi males gitu, terus kayak aku nggak mau deket dengan teman ini gitu. Jadi kayak dia merasa pilih-pilih. Bagi dia temen yang nyaman, dia baru mau deket gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya dia kayak merasa tertutup aja gitu. Dan itu pun dia mau cerita di kelas 6. Oh, akhirnya ya? Ya akhirnya dia mau cerita. Iya, karena ya itu mungkin dari gurunya juga melihat kok kayaknya dia kayak anak beda gitu ya. Ternyata ya itu akhirnya setelah mendapatkan dukungan dari guru, dari kita yang diajak cerita, akhirnya dia sekarang sudah mulai membuka diri dan mulai berteman dengan teman-temannya itu, diajak main lah gitu. Akhirnya dia ini sendiri sih, maksudnya dengan situasi yang nyaman mungkin ya sekarang bagi dia, ya udah akhirnya sekarang anaknya udah alhamdulillah udah mau lagi terbuka, terus belajarnya juga udah mulai bagus gitu. Ya kayak gitu aja sih paling saya pernah mendengarnya kayak gitu. Berarti akhirnya dia ketemu polanya. Tapi kan proses dari terbukanya seseorang tuh bertahun-tahun ya Mbak Indah ya. Betul. Karena memang untuk bisa berbicara, untuk bisa apalagi ini korban ya sebenarnya Iya, ya. betul. Dimana yang pembuli ini kan biasanya satu orang ngebully semuanya ikutan. Nah, itu bawa yang rombongan. jadi yang sebenarnya kita harus edukasi juga ya Iya, Mbak Indah betul. ya. Nah dari pengalaman yang udah Mbak Indah dengerin nih ya, ini sebenarnya
menurut Mbak Indah nih mempengaruhi secara emosional dan sosial nggak sih? Itu banget ya. Kalau aku tuh bilangnya itu benar-benar mempengaruhi banget gitu. Karena kenapa? Ya pastilah anak-anak, ya jangankan anak ya, kita aja kalau misalkan di dalam pertemanan tuh ternyata kita kayak pernah nggak ngerasain zamannya maksudnya dipanggil sebutan bapak. Pernah. Dipanggil nama bapak. Bercandaan padahal. Sekali 2 kali it's okay, ya kan. Tapi kalau udah berkali-kali kan kayak iya apa sih gitu kan, kita jadi setua itu ya gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, apalagi dengan sebutan atau panggilan yang kayak nggak enak lah ya didengar, dan atau membuat dia marah akhirnya atau kesal. Nah, cuman itu kan dia tidak mungkin untuk dia ungkapkan marah atau gimana. Tapi karena kenapa? Dia tidak mau juga ibaratnya dijauhin sama teman-teman kayak gitu kan. Dia juga nggak mau terlihat cemen lo gitu kan. Begitu aja marah kan kayak gitu. Padahal secara tidak sadar atau kurangnya pengetahuan dia bahwa itu sama aja ngebully gitu kan. Tapi ya kembali lagi, ya memang secara emosional pasti akan berubah, entah marah, entah kesel, entah sedih, dan itu tidak bisa diungkapkan secara langsung. Gitu kan. Nah ini juga yang sering banget terjadi nih kadang emosional orang tuh suka berbeda-beda kan, yang menurut kita itu biasa aja ternyata sangat ini nggak bisa, nggak bisa diterima gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan emosional seseorang. Yang perlu dicatat juga nih sobat juga. Nah kalau dari sudut pandang Mbak Indah nih, sejauh mana sih bullying pada remaja dapat memengaruhi mereka dan ujung-ujungnya bisa terjadi penyalahgunaan narkoba nih Mbak Indah? Pada dasarnya nih ya, bullying itu kan tindakan kayak penindasan ya. Penindasan yang dilakukan sama orang atau ya kelompok pertemanan gitu untuk menganiaya atau apa ya, ya mengancam, menghina, mengejek. Mungkin itu bisa lewat verbal ya, atau fisik, atau sekarang kan lagi cyber ya, cyberbullying cyberbullying. Itu pun juga walaupun ibaratnya tidak ketemu langsung atau tidak kontak langsung, tapi kan pasti akan berpengaruh dong gitu kan. Nah ya kalau saya sih lebih pasti akan mereka itu mencari, ini masalah ini kayak kok gue dijauhin ya sama teman-teman, kok gue dikata-katain ya gitu kan. Nah pada akhirnya mungkin dia mencari teman yang nyaman gitu kan. Nah teman yang nyaman pada akhirnya salah temen nih. Ini nih. Malah akhirnya dia itu lari, mungkin teman-temannya ini negatif ya, lingkungannya juga kurang baik atau gimana. Akhirnya apa? Dia diajak penyalahgunaan narkoba itu gitu kan. Nah, masalah itu malah menambah lagi akhirnya kan, menambah permasalahan yang harusnya dia bisa cerita atau dia bisa curhat lah ya gitu. Tidak ada tempat gitu untuk dia menceritakan itu. Pada akhirnya dia bercerita dengan teman yang akhirnya temannya, udahlah, ngapain sih lu kayak gitu, nih biar tenang gitu kan, biar lu pede gitu kan. Ya udah akhirnya ya itu bisa masuk ke sana berarti. Bisa banget itu. Karena kenapa? Ya dengan seperti itu dia kayak mencari, oh iya nih teman gue nih, ini teman nyaman gue nih gitu kan. Yang mungkin bagi dia ya inilah gue yang sesungguhnya gitu. Jadi sebenarnya memang karena juga Ilham adalah korban bullying sebenarnya dulu. Gitu. Jadi dulu SD sempet awalnya 1 orang Mbak Indah, terus yang lain sekelas ikutan. Nah Ilham tuh jadi ngerasa gue mudah dipengaruhi, gue lemah waktu itu. Jadi diri Ilham tuh kayak semua orang nih yang datang defense menolak, tapi ketika Ilham bener katain dan nemu orang yang nyaman tapi ternyata salah, Ilham terima. Itu jadi sebenarnya tempatnya itu salah tapi Ilham terima karena mereka menerima Ilham juga. Seperti itu. Jadi pentingnya kita nih sebagai karena bullying itu kan salah ya. Iya. Kita tuh harus
bisa kontrol emosi, kontrol diri. Karena kalau misalkan kita nggak punya support system yang baik, udah itu kelar. Bener banget. Masuk ke hal yang salah-salah. Betul. Iya itu dia. Nah, belum lagi kalau misalkan temannya itu bahkan dia tuh ada loh yang sampai berpikir untuk kayak gue pengen mengakhiri ini. Nah, itu banyak itu banget. Paling ngeri banget kan. Udah korban bullying yang akhirnya bunuh diri ya. Nah, itu karena kenapa? Ya mungkin dari keluarga juga tidak ada yang terbuka, supportnya kurang. Pada akhirnya dia berpikir pendek ya. Ya udahlah, ngapain orang semuanya, nggak ada yang suka sama gue, nggak ada yang sayang sama gue. Akhirnya ya itu dia sampai sebegitunya kasus bullying tuh benar-benar ngeri ya, ngeri banget. Nah, ya. Terus dari pengalaman Mbak Indah nih ya, udah dengerin juga tadi cerita siswi ya. Apa nih strategi atau pendekatan tertentu yang efektif dalam membantu remaja ini nih mengatasi trauma akibat bullying? Emang bullying itu bikin dampak yang buruk banget. Gede banget bahkan ya. Perkembangan psikologis anak tuh pasti akan terganggu banget ya, karena anak-anak bullying itu kan anak-anak yang sebenarnya dia tuh normal, tapi karena ada suatu kelompok yang berniat jahat atau melakukan kejahatan, pada akhirnya nih anak tidak normal kan. Tidak normalnya dalam artian ya secara psikologis dia tertekan, dia ini akhirnya dia itu kayak gue nggak bisa nih kalau kayak begini, gue harus apa yang dia perbuat. Nah itu harus ada penanganan secara khusus ya. Nah korban-korban bullying ini tuh pasti berpotensi ngelakuin bullying ke orang lain. Dia seperti balas dendam. Jadi sebenarnya perlakuan bullying itu jadi kayak turun temurun, iya kan, karena dia tadinya dibullying, terus akhirnya dia melampiaskannya ke orang lain, terjadilah secara terus menerus. Jadi siklus ya. Jadi kayak kayak lo harus ngerasain nih apa yang pernah gue rasain dulu. Betul gitu. Banget. Nah itu dia sih paling strateginya ya mungkin perlu adanya kayak konseling ya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Karena dengan memberikan penyuluhan, ibaratnya informasi ya untuk anak-anak korban bullying itu kayak ya memang perlu gitu. Karena mereka perlu bantuan sama ya orang ahli ya, ahli ya kayak macam konselor kayak gitu, untuk yang mengatasi masalah dia gitu loh, masalah pembuliingan ya terutama ya. Pada intinya butuh teman cerita ya. Teman cerita, tapi yang memang tepat orangnya. Iya betul. Nah kalau menurut Mbak ini kira-kira bagaimana sih pencegahan yang tepat nih dalam menjaga mental remaja yang dapat membantu mengurangi cenderungan sesama remaja saling bullying gitu Mbak? Iya. Mungkin dari anak sendiri itu mungkin dia bisa ikut saling mengingatkan lah ya, untuk saling support sesama teman kayak gitu kan. Terus dari keluarga membangun komunikasi gitu kan, terutama orang tua. Orang tua itu kan paling tidak harus memberikan support, dukungan sama anak-anak, terutama anak-anak yang sekarang yang dibilang kurang perhatian enggak. Ya itu karena mungkin di lingkungannya terlihat pembuliingan, maksudnya tindakan biasa ini ya? biasa aja gitu loh. Apalagi tidak ada penanganan khusus, misalkan dari di sekolah tidak ada penanganan khusus, gurunya nih misalkan gurunya kayaknya enggak nih gitu kan, akhirnya dibiarkan. Nah itu mungkin akan berulang-ulang seperti itu. Nah berarti sekolah pun itu perlu untuk menangani masalah si pembuliingan ini. Benar-benar harus diperhatikan kasusnya, karena kalau udah sampai makan korban, jangan sampai sih ya makan korban. Tapi kalau sudah seperti itu kan ibaratnya kayak benar-benar ya pembuliingan itu kayak gitu. Ada lagi ya. Nah, ada lagi. makanya kayak
jadi kayak apa ya, endemi lah iya, ya, betul kan? Mbak, karena banyak banget ya, apalagi kasus-kasus di sekolah yang dianggapnya mungkin bercanda. Yang seringkali guru atau pihak sekolah atau mungkin teman-teman ya udahlah bercandaan, padahal sebenarnya itu ngebatin buat si korbannya. Betul banget. Makanya jadi kayak nih sekarang ini setelah kejadian-kejadian banyak ya, dengarkan informasi dari media-media tuh, makin pembulian makin parah banget. Itu ya syukur sih sekarang sudah mulai diperhatikan. Tapi kan kalau zaman ya kemarin-kemarin masih dicuekin aja ya itu bercanda kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah mulai mengarah ke ke jalur hukum segala ya syukurlah berarti penanganan bullying ini sudah mulai diseriusin ya. Iya. Oke Denian, ini pertanyaan terakhir nih, karena ini juga pertanyaan juga penting banget nih, mungkin buat guru-guru yang lagi nonton ya, atau mungkin keluarga yang ternyata keluarganya dibully juga nih, jadi korban pembulian. Jadi menurut Mbak Indah nih, edukasi yang tepat nih, tadi kan penyuluhan ya, sekarang edukasi yang tepat biar membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja. Karena kan kadang kalau misalkan sekali dibully, mereka merasa bahwa lingkungan ini nggak akan aman, padahal sekolah loh, iya kan ya? Iya, betul. Dan juga mencegah mereka biar nggak terjerumus dari bahaya narkoba nih Mbak Indah. Ya, yang salah satu yang paling efektif sih kayak membangun hubungan yang kuat ya, antara orang tua sama anak gitu kan, terus antara guru dengan murid kayak gitu. Terus mungkin bisa anak itu diajak komunikasi dengan baik lah ya, supaya dia paling tidak kalau ada masalah dia tuh harus terbuka, paling tidak kalau misalkan dia perlu penanganan khusus sejak dini tuh sudah ketahuan gitu. Nah kalau untuk mereka yang memang di sekolahnya sudah terjadi bullying seperti ini, mungkin bisa melalui jalur hukum yang memang memang harus ditanganinya tuh memang harus serius kayak gitu. Nah untuk kita yang maksudnya yang belum terjadi di lingkungan kita, paling tidak kita harus mengawasi. Kalau memang ada kejadian seperti itu, jangan segan-segan atau jangan takut terutama ya betul, untuk melaporkan ke pihak yang berwajib kayak gitu. Jadi memang kita perlu kolaborasi nih, kerjasama antara orang tua, guru, juga lingkungan yang lingkungan kita supaya aman kayak gitu. Apalagi dengan masalah bullying ini, mungkin penyalahgunaan narkoba itu akan muncul ya kalau misalkan ini anak tidak tertangani dengan baik. Maka oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan aman bagi remaja biar nggak terjerumus dari penyalahgunaan narkoba, itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk orang tua, pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, sama pemimpin daerah mungkin harus bekerja sama, menjamin nih anak-anak supaya nanti besarnya sehat secara mental dan tidak terjerumus pada perbuatan bullying atau menjadi korban bullying dan juga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Gitu aja. Karena emang penting banget juga untuk speak up ya, untuk berani. Jangan takut kalau misalnya teman-teman atau sobat cegah ada yang jadi korban bullying, ngomong minimal sama orang terdekat dulu. Dan kita juga sebagai orang yang memang udah dewasa gini ya, peka gitu. Jadi kalau memang ngerasa bahwa ini anak beda, langsung tanya kenapa. Betul. Jangan diem-diem, tahu-tahu ada yang berubah dari sikapnya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Sama-sama Mas Ilham, Dan kita akan ketemu lagi di podcast-podcast dengan narasumber lainnya. Jadi jangan lupa untuk terus tontonin CNS Podcast, CNS Corner. Bye-bye.